Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Deprianto Yuda Sinaga dari kelas AB 3A, dosen pembimbing Aulia Benazira Ginting SEMM Par. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis komunikasi. Pengertian komunikasi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Menurut M. Street Ben Beatty dalam Business Communication, komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama komunikasi verbal dan kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal: 1. Berinteraksi dengan orang lain. 2. Membaca koran atau majalah. 3. Menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain. 4. Berkhotbah dan berpidato di depan banyak orang. Penyampaian pesan bisnis melalui berbicara dan menulis. Penerima pesan bisnis melalui mendengar dan membaca. Tipsnya: 1. Mencatat informasi. 2. Menafsirkan informasi. 3. Menyaring informasi. Komunikasi non-verbal. Ini kebalikannya dari komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal berarti dari sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara serta emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan. Yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto spanduk. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia seperti proses kehidupannya melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, yang tentunya akan segera otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi non-formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dari organisasi. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga kita berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman, desa-desus, dan lain sebagainya. Komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud dilakukan komunikasi, ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu. Dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. 1. Komunikasi internal. 2. Komunikasi eksternal.
Komunikasi internal, komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan orang di dalamnya. Komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Komunikasi vertikal, B. Komunikasi horizontal, C. Komunikasi diagonal. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. 1. Eksposisi, pameran, promosi, publikasi. 2. Konferensi pers. 3. Siaran televisi, radio, dan lain sebagainya. 4. Bakti sosial, pengabdian pada masyarakat. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu timbal balik dalam komunikasi diberi kesempatan memberikan respon feedback atau kepada komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ke bawah, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi terjadi akan dianut sebentuk interaksi komunikasinya. Jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. 1. Komunikasi antara individu dengan individu yang lain. 2. Komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. 3. Komunikasi antara individu dengan 2 kelompok atau lebih. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.